Yesus selamanya. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku selalu cinta Yesus. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, kau pakai sesuai dengan rindumu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, kau pakai sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, kau pakai sesuai dengan rencanamu. Kau pakai sesuai dengan rencanamu. Kau pakai sesuai dengan rencanamu. Haleluya, benar Tuhan. Kami selalu mencintai Engkau, dan kami akan tetap mencintai Engkau, karena kami tahu hidup kami hanya bergantung kepada Engkau. Engkaulah nafas hidup kami. Engkaulah sumber segala kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur untuk saat ini kembali kami boleh berkumpul di dalam ibadah tengah minggu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dan hadir bersama dengan kami. Karena itu Bapak, biarlah Kau sendiri beracara bagi setiap kami, celikan mata hati dan tingkah rohani kami. Dan biarlah pada saat ini kami yang ada di sini maupun yang di rumah, kami boleh bersama-sama sepakat menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan dan Raja. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Berbicara dan beracara bagi setiap kami. Kami siap untuk menerima segala berkat yang Kau curahkan dalam persekutuan ini. Hanya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menerima dan melakukan kebenaran bersama kita. Amin. Haleluya. Shalom. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah tengah minggu melalui Vision of Siloam channel. Minggu lalu kita sudah bukan minggu lalu ya. Jadi perjumpaan yang lalu kita sudah berbicara tentang apa yang dinamakan berjaga atau alert ya. Di waktu itu kita berbicara dari Lukas 21 ya. Benar, sampai saat ini kita tidak bisa melepaskan diri dari apa yang dinamakan ketakutan, ya, ketakutan. Dan sekarang ini kalau kita perhatikan, ketakutan itu bukan lagi berbicara tentang ketakutan hanya tentang wabah penyakit, tetapi ketakutan ini sekarang sudah merembet mengenai apa? Urusan apa? Urusan, ya, kampung tengah, sama apa? Kantong. Ya. Dan ini justru lebih berbahaya. Kenapa? Karena seperti apa yang sudah kita ketahui bersama, bahwa yang namanya manusia pada saat dia mengalami kesulitan hidup, ya, maka tindakan manusia itu bisa melebihi apa? Seekor binatang. Kita tahu binatang seringkali menyerang manusia. Kenapa? Karena dia merasa terganggu atau terancam. Ya. Tetapi manusia dia dapat
melakukan apa saja. Karena apa? Karena ya itu diberikan oleh Allah di dalam diri manusia. Itulah kelebihan manusia. Ya. Binatang hanya memiliki insting, tetapi manusia memiliki apa? Otak, pikiran, bisa berpikir, bisa berstrategi. Nah, ini yang seringkali mengganggu atau menghambat hubungan manusia dengan Allah. Ya. Nah, karena minggu lalu kita sudah berbicara banyak tentang apa yang dinamakan berjaga, alert, di Lukas 12, di mana kita diajar untuk melihat tanda-tanda akhir zaman. Kemudian juga kita belajar justru ini adalah satu momen bagi kita untuk bersaksi, ya. Kemudian juga kita berbicara tentang bagaimana kita harus belajar menguatkan dan meneguhkan hati kita sendiri, ya, karena itu bagian kita, ya. Bagian Tuhan adalah menyempurnakannya. Itu adalah bagian dari respon kita. Kemudian yang keempat, rangkanya adalah bagaimana kita mengerti apa itu kasih karunia, ya, dan menggunakannya. Ya. Dan setelah itu apa? Kita harus memperhatikan bahwa apa? Akan ada tekanan, akan ada masalah. Dan biasanya masalah tekanan yang terbesar itu bukan hanya dari luar, tapi dari lingkungan yang terdekat kita. Ya, mungkin dari keluarga, mungkin dari anak, dari pasangan kita, ya, banyak hal, ya. Kemudian terakhir apa? Pada saat kita belajar untuk apa? Untuk bertekun di dalam ujian-ujian tersebut, maka Tuhan memberikan kepada kita pengharapan. Nah, kita akan menggali lebih dalam. Ya. Ya. Ibadah tengah minggu ini kita akan belajar menggali lebih dalam tentang apa yang dinamakan dengan final test atau pengujian. Ya. Ujian atau final test. Ya. Mungkin buat anak-anak muda yang sedang kuliah atau sedang sekolah, sudah selesai mengikuti ujian tengah semester atau sudah ujian akhir, saya juga nggak ngerti sekarang, ya, karena periodenya agak berbeda dan sekarang juga sistemnya semuanya dirumahkan. Oke. Kita akan coba melihat apa yang dimaksud dengan pengujian ini dari 1 Petrus pasal yang keempat. Ya, mari kita buka sama-sama. 1 Petrus pasal yang keempat. Ya. Kita tidak perlu lagi berbicara tentang banyak pergujian tentang ini. Kita sekarang bagaimana belajar apa yang dimaksud dengan kita berjaga-jaga, karena di dalam berjaga-jaga itu pasti akan ada masalah, dan masalah ini adalah satu ujian. Ya. Jadi waktu yang lalu kita sudah melihat bahwa apa yang dinamakan pergumulan Yesus di Getsemani itu adalah satu pergumulan yang apa? Yang memang harus dilalui. Termasuk di dalamnya paket penderitaan dalam salib. Itu ada yang harus dilalui. Penderitaan itu. Jadi gak bisa. Nah, sekarang kita mau belajar. Ya, di dalam berjaga-jaga, apa yang sebenarnya memang harus kita lalui. Nah, itu adalah pengujian. Ya. 1 Petrus pasal 4, kita akan membaca dari ayat yang ke-12. Ya. Ayat yang ke-12, kita akan baca sampai yang ke-19. Ya. Sudah dapat? Yang pria bareng sama saya, ya. Yang ganjil, kemudian yang wanita yang yang pria yang genap, yang wanita yang ganjil. Udah? Oke, kita mulai. 2, 3. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. 2, 3. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. 15. 2, 3. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. 17. Karena sekarang telah tiba saatnya
telah dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? 18, buat ya. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? 19, 2, 3. Karena itu baiknya juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik pada Pencipta yang setia. Amin. Nah, saya bacakan dari ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu, kita semua dapat berdoa. Amin. Ya. Jadi bukan saya ingin mengajak saudara-saudari terkasih senantiasa berbicara tentang sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mencekam, tidak, ya. Jangan sampai nanti kita dipanggilnya Gereja Pusat Penderitaan Indonesia. Ya, tidak ya. Tapi memang ini kita perlu ketahui. Kenapa? Karena semuanya itu sudah digariskan dan semuanya itu sudah ditulis. Ya. Jadi sekali lagi ini bukan berbicara soal mempercepat, memperlambat, tidak. Ya, karena sekali lagi waktu berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Jadi waktu itu tidak bisa dipercepat, waktu itu tidak bisa diperlambat, tidak. Ya, tidak. Tetapi yang ada adalah kesempatan-kesempatan di dalamnya. Gitu. Jadi kesempatan kita untuk berjaga-jaga, kesempatan untuk kita melatih diri kita, sehingga pada saat ujian atau masalah itu hadir, kita siap menghadapinya atau tidak. Jadi kalau kita siap, maka kita bisa melewati sebagai seorang apa? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Ya, itu yang terjadi. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak siap, maka kita hanya bisa berseru kepada ya Abah, Bapa. Begitu doang. Jadi yang mana kita pilih? Apa kita hanya dapat merengek-rengek? Atau sebaliknya kita akan menjadi pahlawan? Pahlawannya Allah. Kenapa? Karena kita siap. Dan kita tahu. Kita dapat melihat setiap apa? Setiap jalan-jalan yang telah dibukakan. Ya. Amin. Nah, kita lihat sekarang kembali. Kenapa? Jelas Petrus mengatakan apa? Bahwa saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyali api siksaan yang datang kepada kita sebagai ujian. Jadi di sini jelas Petrus ingin mengajak kita melihat bahwa apa? Bahwa segala apa yang kita lakukan itu pasti mengalami apa yang dinamakan tes, diuji. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh, dikatakan apa? Akan diuji di dalam dapur pembakaran api. Bahkan kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, ya, perumpamaan ini tentang dapur api kita bisa melihat dalam kitab Daniel. Di mana apa? Di mana saat itu Daniel dan kawan-kawannya mempertahankan iman yang mungkin juga dikatakan sebagai iman yang orang gila. Kenapa? Karena mereka dimasukkan dalam dapur api. Dan dapur api itu dipanaskan sebanyak 7 kali. Saya tidak mengajak kita harus seperti Daniel. Saya tidak mengajak kita harus seperti Paulus, Petrus, tidak. Tapi kita harus belajar menjadi diri kita sendiri. Yaitu apa? Diri yang sudah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Karena pada saat Yesus Kristus ada di dalam kita dan kita tahu bagaimana kita mengenakan dia, maka pada saat itulah kita bisa belajar, kita dapat mengerti apa yang menjadi bagian kita. Dan Petrus mengajak kita untuk mengerti hal tersebut. Itu sebabnya dikatakan nggak usah bingung. Kenapa? Karena segala apa yang kita lakukan itu akan menghadapi ujian, akan diuji oleh Allah kita. Ya. Kita lihat Ayub di dalam dia melakukan tindakan-tindakan dia. Memang benar, Ayub adalah orang yang saleh. Tetapi kita lihat juga apa? Pada waktu kita melakukan eksposisi tentang kitab Ayub, kita melihat bahwa ada kesalahan Ayub. Apa? Bahwa dia tidak bisa memberikan didikan disiplin terhadap anak-anaknya.
Kita lihat selama 1 minggu 7 hari anak-anaknya berpesta pora. Jadi saya nggak bisa bayangin kok. Mungkin kerajaan Inggris pun bisa kalah kali ya. Tiap hari loh dia pesta, dan itu menghambur-hamburkan orang tuanya. Apa tindakan Ayub? Dia tidak marah, tapi dia hanya melakukan apa? Setiap pagi dia mengorbankan korban bakaran. Apa yang dilakukan Ayub benar di hadapan Allah. Tetapi tindakan Ayub tidak mendidik, tidak menyelamatkan keberadaan warganya. Apalagi banyak. Lot pun sama. Seseorang yang memiliki iman kepada Allah, tetapi iman Lot pun sama, tidak dapat menyelamatkan keluarganya. Jadi ini yang mau diajar kepada kita, bahwa pada saat kita memilih Kristus, hayo kenakan dia supaya kita mengerti apa yang menjadi bagian kita. Dan pada saat kita lakukan bagian kita, maka pada saat itulah iman kita dapat mengekspresikan hayat ilahi. Dan itu adalah yang Allah kehendaki dalam prinsip dasar yang ketiga. Masih ingat ya? Di dalam kelas PA diajar prinsip dasar pertama bahwa Allah ingin tinggal di dalam roh manusia. Dan setelah dia tinggal di dalam roh manusia, dia ingin, prinsip yang kedua, dia ingin mengalir kemana? Ke jiwa. Apa jiwa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Sampai terjadi persekutuan. Dan setelah terjadi persekutuan, maka prinsip dasar yang ketiga, otomatis hayat Allah terekspresi. Nah inilah yang dikehendaki, terekspresi keluar. Ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Petrus 1 Petrus 4 ini, saya ingin menceritakan satu kejadian yang baru saja saya lihat dan saya alami. Ya. Pada saat kami melayani, kita sebutlah seorang oma. Ya. Oma ini harus saya katakan seseorang Kristen yang dia terdidik. Kenapa? Karena dia rajin ke gereja, dia ikut pelayanan, dia ikut segala yang diberikan, yang disodorkan. Ya. Tetapi oma ini tidak terlatih. Jadi terdidik, dan karena terdidik itu maka dia memiliki prinsip-prinsip yang terbangun di dalam dirinya tanpa dasar yang kuat. Ya, ingat, kita pertama harus memiliki dasar yang kuat. Pada saat itu kita dapat dibangun dan terbangun. Tapi pada saat kita membangun diri, membangun iman tidak dengan dasar yang kuat dan benar, maka ini akan menggoyahkan bangunan. Nah ini terjadi ya. Dengan usia yang cukup lanjut ya, menjelang masuki usia ke-80, beliau sudah mengalami banyak hal, terutama pada saat dia memasuki usia lanjutnya ya, beliau sudah mengalami 3 kali operasi ya, tulang dari lutut, pinggul, dan terakhir kemarin ini beliau harus menghadapi maut. Kenapa saya bilang maut? Karena oma ini di dalam kehidupan hari tuanya dia merasakan ketidakdamaian. Seperti kita ketahui, damai sejahtera dan sukacita itu hanya dapat dinikmati pada saat apa? Pada saat kita menghadapi masalah. Betul kan? Ya. Karena apa? Natal, Paskah itu selalu dilatar belakangi dengan apa? Dengan chaos. Adanya pembunuhan, adanya penyiksaan. Ya. Jadi omong kosong, kalau orang mau bilang aku mau damai, terus langsung udah nggak usah bermulut, nggak bisa. Justru dia harus melihat di dalam setiap permasalahan dan setiap bencana itu, pada saat dia melihat Kristus dan dia mengenalkan Kristus, maka di situ dia dapat menikmati. Seperti hari Kristus melewati hari-hari dia menuju Golgota. Nah, kita balik lagi. Jadi rupanya oma ini karena dia hanya terdidik di dalam
kekristenan, maka sulit bagi dia untuk melatih dirinya. Tapi ini bagian pelayanan yang sangat luar biasa. Saya katakan kenapa? Karena pada saat saya selalu melayani beliau, Tuhan mengajar banyak sekali pada saya. Tuhan mengajar banyak sekali tentang karakter, tentang prinsip-prinsip yang terbangun selama ini oleh gereja Tuhan dalam tanda petik. Ya, kita bisa lihat sekarang, kenapa bisa terjadi keributan, bisa terjadi perselisihan antara hamba-hamba Tuhan, kenapa bisa terjadi gereja ini tidak setuju dengan gereja ini, gereja B tidak bertentangan gereja C. Karena ini yang terjadi. Gitu. Mereka membangun diri mereka, mereka mengembangkan diri mereka, tetapi tidak dengan caranya Tuhan. Nah, ini harus kita hati-hati. Jadi dalam kita berjaga-jaga pun, bagaimana kita melewati ujian, kita pun harus mengikuti caranya Tuhan. Sama. Setiap orang yang sudah melewati bangku pendidikan SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah, apakah pada waktu mengikuti ujian kalian bisa seenaknya menjawabnya? Atau kalian yang bekerja, kalian bisa seenaknya masuk dengan tidak menentang semua peraturan-peraturan dari kantor. Masuk jam 8, datang bisa jam 9, jam 10. Saya rasa nggak bisa. Itu pun juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita pun harus mengikuti. Ya. Walaupun saya juga tidak tutup mata, kadang-kadang ya nyerempet-nyerempet gitu ya. Tapi kita nggak ngomongin soal nyerempet ya kan? Ya, kita ngomongin tentang bagaimana kita hidup seturut dengan apa yang menjadi ketetapan. Ya, oke. Jadi singkat cerita, Oma itu ingin cepat ketemu Yesus. Salah nggak? Salah nggak orang mau ketemu Yesus? Enggak loh, enggak salah. Ya. Makanya waktu yang lalu saya pernah bilang kan, ada seorang pengkhotbah bilang pada jemaat, kalau ada jemaat saya yang salah, yang bandel, saya akan baptis ulang dia selama 15 menit di dalam air. Biar setelah dia bangun-bangun dia langsung ke rumah Bapak. Saya bilang, kalau saya nggak mau. Nah, enak dia dong, langsung ketemu. Kalau kita ketinggalan, ya enggak ya, canda. Tapi artinya di sini ada. Kita harus melihat, mau nggak mau, sadar atau nggak sadar. Setiap orang yang mau menjadi atau telah menjadi anaknya, itu ada dalam hidup pengaturan. Di dalam pengaturan ini nggak bisa, sekali lagi. Oh saya mau cepat-cepat ketemu Bapak, oh saya mau cepat-cepat ketemu Yesus, nggak bisa. Jadi rupanya pada saat si Oma berdoa untuk kesekian kalinya, pada saat dia merasakan kegalauan dalam hatinya, ingat, dia berseru, Yesus, kalau bisa berarti selesai. Saya ingin kembali, saya ingin jumpa, saya ingin pulang. Nah, pada waktu dia berdoa seperti itu, siapa yang dengar dan siapa yang mencatat? Hati-hati. Ya. Pertama, memang malaikat terang mendengar dan mencatat. Ya. Tapi ada juga malaikat gelap. Dan ini yang paling bahaya. Karena apa? Dia julukannya apa? Pendakwa. Dia akan nuntut, dia akan tutup. Itu pun yang terjadi pada kisahnya Ayub. Pada waktu si iblis itu menuntut kepada Allah untuk mengangkat pagar perlindungan yang ada di sekitar Ayub, apa yang terjadi? Luar biasa penderitaan Ayub, ya kan? Nah, begitu pun sama. Ya pada si Oma berdoa seperti itu, dalam relatif singkat, mendadak dia mengalami sesak nafas. Ketika anak-anak kaget kan, waduh, Oma sesak nafas. Tepat, corona apa mas? Itu satu. Yang kedua, kalau dibawa ke rumah sakit, sesak nafas, ujung-ujungnya apa? Suruh tes corona pas, COVID-19, iya kan? Padahal kan bisa banyak hal. Nah, sekali lagi. Nah, jadi ini yang saya mau ajak kepada kita semua adalah hati-hati dalam berkata-kata. Hati-hati dalam berkata. Karena kita adalah anak-anak dia. Kita adalah anak dia. Artinya apa? Dalam setiap kita berkata, dalam setiap kita bertindak, maka akan menjadi perhatian siapa yang utama yang memperhatikan kita? Si pendakwa. Dia akan selalu memperhatikan kita. Hati-hati. Nah itu sebabnya harus berjaga-jaga.
Dan dalam berjaga-jaga itu pasti ada ujian. Ya. Makanya di sini Petrus mengingatkan, nggak usah kaget dengan masalah yang ada, tapi jangan membuat masalah baru. Ya kan? Saya selalu ingatkan, nggak usah fokus sama masalah. Kenapa? Karena hidup kita itu penuh dengan masalah, dan hidup kita itu adalah masalah buat Tuhan. Jadi fokus kepada Kristus. Ya. Gitu. Jadi jangan berbuat justru hal yang besar, enggak. Itu karena ulah kita sendiri kok. Kenyataannya sekarang pada saat si Oma diajar, diingatkan untuk menyeru nama Tuhan, memperkatakan firman-Nya, mengucap syukur. Selesai. 2 hari di rumah sakit. 2 hari. Tapi saya bilang, Oma, ini belum selesai loh. Ini hanya tanda yang diberikan oleh Tuhan bahwa apa? Hati-hati. Pada saat dia meminta pulang, berarti kan meninggal, rib. Itu berarti mau toh. Nah tinggal 2. Yang datang itu malaikat al-mautnya Allah atau malaikat al-mautnya kegelapan. Ya. Oke, ayat 12 kita tahu bahwa segala jadi lelah, segala apa yang kita lakukan itu akan ada ujiannya. Ya. Kemudian kita lihat ayat 13, 14, ya, dan 16. Ketiga ayat, kenapa ayat 15 itu? Karena ada sesuatu yang berbeda dari ayat 15. Kita lihat 13, 14, dan 16 ini. Kenapa? Karena 13, 14, dan 16 ini berbicara tentang bagaimana kita harus bertindak. Dikatakan apa? Bersukacitalah sesuai dengan bagian kamu dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya kamu juga boleh bergembira, bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu, ayat 14, jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. 24 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan apa? Hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kenapa saya katakan ini bagian yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani? Karena 13, 14, 16 ini berbicara tentang apa yang kita alami di dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ya, saya bacakan. Roma 5. Kemarin kita sudah singgung minggu lalu ya, pertemuan yang lalu. Oke, saya bacakan. Roma 5, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya, jadi dalam iman kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Ya, oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, oleh sebab kasih karunia kita diselamatkan. Oleh siapa? Oleh iman. Nah, ini dikatakan. Jadi dalam iman, ya, karena iman kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kenapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ayat kedua Roma 5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman lagi kepada kasih karunia ini. Karena di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, jadi kemuliaan yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ya, ayat yang ke-13 ya, bahwa kita harus bergembira, kita bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya, dan kemuliaan itu akan diberikan kepada kita. Menerima kemuliaan Allah. Bahkan dalam Roma 5 ayat 3 jelas kata apa? Dan bukan hanya itu saja, apa? Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Ya. Itu sebabnya dalam 1 Petrus 4 ayat 14, berbahagialah jika kamu dinista oleh karena nama Kristus. Kenapa? Karena roh kemuliaan itu sudah ada dalam diri kita. 1 Korintus 15 tadi. Roh pemberi hidup itu ada. Karena kita sudah memiliki, kita sudah berdoa Dia masuk, dan kita telah menjadi anaknya. Amin. Itu sebabnya juga dalam 1 Petrus 4 ayat 16 dikatakan apa? Jika ia menderita sebagai seorang Kristen, jangan malu. Kenapa? Oh, memang itu dia disiapkan. Justru di dalam penderitaan itulah kita akan bermegah pada saat kita melakukan bagian kita. Karena artinya apa? Pada waktu kita melakukan bagian kita
salah satu dengan 3 pintu mengucap syukur, menyembah, memperkatakan firman-Nya, maka pada saat itulah Kristus yang ada di dalam kita itu terekspresi keluar. Amin. Oke. Kita balik ke ayat yang ke-15. Nah ini, kenapa tadi ayat 15 lewat? Kita lihat, kita baca sama-sama 1:4-5. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi pada saat ayat 12 berbicara tentang segala jerih, segala apa yang kita lakukan itu akan diuji, maka poin kedua ayat 13, 14, 16 itu mengajar kita kepada apa? Hati yang menerima. Kenapa? Karena pada saat hati kita menerima, maka itu akan mengajarkan suatu ketekunan. Ya, terima keadaan, terima. Kalau kita harus dirumahkan, terima. Kalau kita harus PSBB, harus terima. Terima. Kalau kita bekerja di perusahaan seperti ini, ya terima. Gitu. Ya. Karena itu kan mengajar perintah ketekunan. Dan di dalam ketekunan itu, ketekunan kita kan ujian. Ya. Mau nggak mau, ketekunan itu kan menimbulkan tahan uji. Ya. Dan pada saat tahan uji itu terjadi, maka di situ akan muncul pengharapan. Itu yang diajarkan pada kita. Jadi bukannya sukacita itu datang begitu saja. Karena setiap orang yang berpengharapan, dia pasti memiliki sukacita dan damai sejahtera. Amin. Ya. Nah, di ayat ke-15 pada saat dikatakan, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri. Nah, ini kembali mengajar kita untuk melihat apa? Hayo, waspada, berjaga-jaga, jangan hidup dalam zona nyaman. Karena pada saat kita semuanya dalam zona nyaman, pada saat kita terlelap, maka itu akan menjadi celah. Dan kembali lagi, pada saat kita tidak siap, maka kita bisa menjadi seperti 5 gadis yang sama-sama bawa pelita, sama-sama mempersiapkan diri menyambut mempelai. Tapi karena dia tidak berjaga-jaga, maka dia tertinggal. Ayat yang selanjutnya, kita lihat ayat yang ke-17. Berbicara tentang apa? Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri, yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya, jadi di sini berbicara bahwa kembali, kalau kita memang mau menjadi seorang anak, maka tidak ada orang tua yang mengajar orang lain dulu, baru dia mengajar anak, tidak ada. Pasti yang pertama dia akan mendidik anaknya. Kenapa? Karena anaknya itu harus mewarisi apa yang menjadi kepunyaan dia. Dan si anak harus tahu apa yang menjadi rancangan dia, apa yang menjadi tujuan dia. Nah itu sebabnya saya katakan apa di dalam pas PA yang lalu, bahwa di dalam diri seorang anak, pada saat kita dilahirkan baru kita menjadi seorang anak, maka kita harus mengerti apa yang menjadi peran dan fungsi kita. Apa? 3. Sebagai murid, dan sebagai hamba, dan sebagai sahabat. Nah 3 hal ini yang harus kita mengerti. Jadi nggak bisa teman-teman kita anak terus kita seenaknya sendiri, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nggak usah heran kalau melihat sekarang para hamba, para gereja-gereja yang mengaku gereja Tuhan ini, ada gesekan-gesekan, ada bahkan sampai terlibat perdebatan yang berkepanjangan. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan, mereka tidak mengerti tentang tata cara. Harus saya katakan demikian. Karena sekali lagi, mengerti, membaca firman Tuhan bukan dengan, tapi dengan hanya Dia yang memberikan kita pengertian. 1 Yohanes 5:20. Kristus yang datang mau pengertian kita. Jadi jangan coba-coba mereka-reka. Berapa banyak hamba Tuhan yang mereka-reka, akhirnya apa? Terjadi penyakit. Tapi saya juga tidak menyalahkan. Kenapa? Karena itu juga sudah dinubuatkan oleh Yesus. Ya, tidak akan ada, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Jadi pasti ada. Jadi ayat 17 berbicara tentang bagaimana kita diucap penampilan. Dan ini sudah saya ucapkan berulang-ulang. Karena dia sedang mencari siapa yang terbaik, benih yang terbaik yang dapat diberikan pertumbuhan.
dan menghasilkan buah yang benar di depan. Ayat 18-19 yang terakhir. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Nah, disinilah ya, Petrus mau mengingatkan kepada kita, jika benar kamu anak. Ya, ini menjadi perkataannya Paulus, Petrus dia. Jika benar kamu anak, ini berperilaku dan sebagai seorang anak. Kenapa? Ya, jelas. Istilahnya kalau anak nggak diselamatin, bagaimana orang lain? Ngerti ya? Kalau anak aja dia tega untuk mendidik secara keras, bagaimana orang lain? Tetapi sekali lagi, katakan di sini apa? Kalaupun kita harus menderita karena kehendak Allah, ya, nggak usah takut. Karena apa? Karena Pencipta kita adalah setia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan itu pula juga pada Paulus di dalam Roma 8 ayat 17. Jika kamu anak, kamu itu pasti ahli waris. Tapi kamu harus menerimanya di dalam bersama Yesus Kristus, itu dalam penderitaannya. Ya. Jadi sekali lagi, bagaimana kita caranya berjaga-jaga melewati ujian hidup ini? 1 Petrus 4 ayat 12-19 ini mengajar. Pertama, mengingatkan kepada kita bahwa walaupun kita anak, tapi segala perbuatan kita akan diuji. Benar, tapi nggak usah takut salah. Karena apa? Karena pasti ada pembenaran. Dan itu diungkapkan di Roma 5. Ya, karena kita nggak bisa apa-apa kok. Cuma masalahnya mau atau tidak melewati jalan yang sudah ditetapkan oleh Bapa. Ya, poin yang kedua, ayat 13, 14, 16 berbicara tentang hati yang menerima. Tadi di awal sudah diceritain tentang kisah seorang Oma. Ya. Kenapa? Pada saat hati tidak bisa menerima dan menuntut, maka yang ada adalah pengujian. Dan dia tidak siap. Yang mengucap syukur, selalu ada kasih karunia. Sama yang terjadi sama Ayub, yang sama yang terjadi dengan siapa lagi? Yusuf, Musa. Kita pun sama. Jadi kita harus belajar memiliki hati yang menerima. Belajar. Memang pertama-tama susah, tapi ya udah. Apa? Bagaimana lu? Ya Yesus. Ya Yesus. Ucap syukur nggak tahu. Ya saya tetap ucap syukur walaupun saya nggak tahu. Memperkatakan firman, walaupun belum ngerti, ya saya tetap belajar memperkatakan firman. Jawab yang Tuhan lihat, yang Bapa lihat adalah hati yang mau atau enggak. Amin. Ya. Kemudian yang poin ketiga, ayat 15 mengajar kita untuk waspada, siaga. Ya. Karena apa? Jangan sampai pada saat kita tidak melakukan bagian kita, maka kita akan terpisah. Kenapa? Saya udah ngalamin. Tujuannya, kalau orang bilang pasti baik dan benar lah. Kalau orang bilang, tapi ternyata Tuhan bilang apa? Enggak. Karena keinginan sekali lagi. Nanti kita akan bahas soal keinginan nanti ya, di kesempatan lain. Pada saat kita berkeinginan, walaupun berkeinginan menolong orang, berkeinginan, ini Tuhan nih, saya mau ajar supaya dia. Ternyata apa? Pada saat kita ngomong begitu, kita tutup telinga rohani kita, sehingga kita tidak mendengar apa yang Tuhan mau. Saya udah alami. Nanti saya ceritain dalam pelajaran tentang keinginan ya. Oke. Yang kemudian yang keempat, apa? Memang terjadi guncangan penampilan terakhir. Ya. Buat siapa? Buat gereja. Jadi kita juga nggak usah bingung kalau ngeliat hamba Tuhan, terus apa segala macam pada berbuat yang nggak usah dilihat itu. Tapi lihat itu adalah penggenapan nubuat. Ya. Itu yang harus kita jauh-jauh. Kemudian poin yang kelima,
kembali dihimbau oleh Petrus bagaimana kita berperilaku sebagai seorang. Kalau memang kita anak, tunjukkan bahwa kita ini adalah anak. Kalau kamu tetangga, ya tunjukin kamu tuh tetangga aja, nggak usah ikut campur yang lain-lain. Amin. Ya, oke. Ya, jadi saya rasa ibadah kita saat ini selesai. Kembali saya ajak semua sidang jemaat maupun siapapun yang mendengarkan, belajarlah mengerti bagaimana kita berperan dan berfungsi sebagai seorang anak yang benar. Bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Bapa. Mari kita sing. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, 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 Kaulah Tuhanku. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Terpuji namamu Allah Bapa yang Kudus Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sebut hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur untuk malam ini, saat ini, kesempatan ini Tuhan, di mana Engkau kembali memberikan kepada kami satu pengertian bahwa ternyata untuk menjadi seorang anak pun kami harus mempersiapkan diri, mengalami suatu proses pembentukan. Karena apapun yang dilakukan, semua akan mengalami pengujian. Tapi tidak usah takut, karena ujian yang diberikan tidak pernah melebihi kekuatan kita masing-masing. Karena Dia, Allah yang begitu kasih, tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Peganglah ini dan lakukan bagian. Jangan engkau menuntut ke sana kemari. Jangan engkau menoleh ke sana kemari. Tapi belajar ya untuk fokus. Bagaimana belajar memiliki hati yang menerima. Bagaimana belajar melatih lidah bibir kita. Karena itu semua sudah tertulis di dalam firman. Menjadi suatu hukum dan ketetapan bagi setiap orang yang ingin menjadi anak. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali hamba membawa setiap sidang jemaat-Mu, tempat ini maupun mereka yang ada di rumah. Tuhan, biar sekiranya Engkau sendiri yang menyertai. Tuhan, biar Engkau sendiri yang mencelikan mata hati dan telinga rohani mereka. Dan apapun yang mereka lakukan akan menjadi catatan tersendiri bagi Engkau. Karena itu ingatkan kepada mereka, manusia dapat mengelabui sesama manusia, tetapi Allah di surga, Bapa melihat kedalaman hati setiap hari. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau yang amin. Karena itu sebelum kami berpisah, Bapa kembali persiapan kami untuk menerima daripada Engkau. Mari arahkan hati dan kedua tangan. Diberkatilah Engkau di dalam kehidupan, diberkatilah Engkau di dalam pekerjaan, diberkatilah Engkau di dalam segala tidak tanggung dalam perkataan. Karena semua berkat yang datang dari anak Bapa di surga, cinta kasih dan kasih dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan mereka di Roh Kudus akan meliputi kita semua. Ambil dan kenakan semua ini menjadi bagian dari kita di proses menjadi akhir kisah. Hanya nama Bapa, Putra, Roh Kudus di batu Yesus Kristus yang telah menerimanya, bersama-sama mengatakan Amin. Shalom.